Nah kalau yang dulu ngomongnya kabur keluar Indonesia, ini malah nambah kabur ke Yaman. Tahu dosa Yaman apa sama dia? Nular, saudara. Minta nasihat dari orang bejat akan dapat nasihat yang bejat. Nah kemudian nggak sampai di situ, cari teman juga, cari teman yang baik. Kenapa cari teman yang baik? Nabi menyampaikan, saudara, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Tirmidzi. Apa kata Nabi? Almar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil. Seorang itu tergantung temannya. Maka itu setiap orang wajib memperhatikan siapa orang yang dijadikan kawan sama dia. Hati-hati saudara, teman itu punya pengaruh kuat. Kalau kita berteman dengan pembohong, besok kita jadi tukang bohong juga. Kalau kita bergaul dengan yang suka ahli maksiat, besok kita bisa diseret ikut maksiat juga. Kalau kita berteman dengan pengkhianat, nanti akhirnya kita diajak untuk juga berbuat khianat. Saudara, makanya Nabi kasih tahu almar'u ala dini khalilih, hati-hati pilih teman, karena teman itu punya pengaruh kuat. Kalau kita punya teman baik, dia akan ajak kita kepada kebaikan. Punya teman suka ngaji, kita diajak ngaji. Punya teman suka berjuang, kita diajak berjuang. Punya teman suka sedekah, kita diajak sedekah. Punya teman suka salat malam, suka puasa, kita diajak. Cari teman yang baik. Nah, jadi itu ayat tadi luar biasa. Wa kunu ma'as shadiqin, berlaku untuk cari guru yang baik, cari istri yang baik, cari teman yang baik. Sudah termasuk yang kelima, pilih pemimpin yang baik. Pilih pemimpin saudara yang baik, lihat akhlaknya, lihat agamanya, saudara. Jangan pilih pemimpin saudara orang yang tidak baik. Nanti kalau kita pilih pemimpin tidak baik, kita yang susah. Dia akan menyusahkan rakyat, dia akan menghancurkan bangsa dan negara. Cari pemimpin yang baik, pemimpin yang gak suka bohong, pemimpin yang tidak korup, saudara. Pemimpin yang tidak anti kritik, saudara. Pemimpin yang mau memperhatikan rakyatnya di bawah, pemimpin yang pro kepada keumatan, bukan pro kepada oligarki. Pemimpin yang betul-betul punya wawasan internasional sehingga mau memperhatikan nasib umat Islam dimanapun berada. Bahkan bukan nasib umat Islam saja, umat manusia dimanapun dia perhatikan, jangan sampai dizalimi. Nah, pemimpin semacam ini bukan sekedar pintar. Buat apa punya pemimpin pintar tapi jahat? Buat apa punya pemimpin pintar saudara tapi tidak adil? Buat apa punya pemimpin pintar tapi penakut? Cari pemimpin yang baik saudara. Nah, jadi kalau dikatakan wa kunu ma'as shadiqin, amalkan. Ini perintah Allah. Jadi pada saat memilih presiden, memilih anggota dewan, baik di DPR RI pusat maupun DPRD, pilih yang baik. Jangan milih karena dibayar 50.000, milih karena dikasih 100.000. Jangan saudara, nanti begitu dia jadi pemimpin karena hasilnya dari kecurangan dan hasilnya dari beli suara, dia nggak bakal mikirin rakyat. Cari yang baik saudara, cari yang baik. Ini pelajaran buat kita ke depan. Cari pemimpin yang baik, itu perintah Allah. Jadi kalau kita bicara wa kunu ma'as shadiqin, saudara, cari guru yang baik, cari istri yang baik, cari teman yang baik, cari juga pemimpin yang baik. Dan untuk pemimpin juga saudara dinasehati oleh Nabi. Untuk pemimpin apa? Para pemimpin itu wajib mengangkat menteri-menteri yang baik. Jangan angkat menteri yang korup, menteri yang terlibat pelanggaran HAM, menteri yang jahat, menteri yang suka pecah belah. Saudara, nggak boleh, haram. Makanya Nabi katakan saudara dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Abu Daud yang bersumber dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi mengatakan idza aradallahu bil amiri khairan
Jika Allah menghendaki kebaikan bagi seorang pemimpin, ja'ala lahu wazira sidqin, niscaya Allah akan jadikan bagi si pemimpin tadi menteri yang baik, menteri yang jujur. Saudara, menteri yang bagaimana itu yang baik? Kata Nabi, inna siyadzakarahu, kalau dia sebagai pemimpin lupa, diingetin. Saudara, wa in dzakara a'anahu, dan kalau si pemimpin enggak lupa, ingat saudara, dengan program-program bagusnya, a'anahu, dibantu sang pemimpin tadi supaya programnya sukses dan berhasil. Itu menteri yang baik. Pemimpinnya lupa, diingetin. Pemimpinnya melakukan program yang baik, dibantu saudara. Dan sebaliknya kata Nabi, saudara, wa idza arada bi ghairi dzalik, tapi kalau Allah menghendaki seorang pemimpin kebalikan dari tadi, enggak menghendaki kebaikan buat si pemimpin, ja'ala lahu wazira su'in, Allah akan jadikan bagi dia menteri yang jelek, menteri yang buruk, menteri yang busuk, menteri yang jahat. Saudara, sehingga apa? Inna siya lam yadhkurhu lam yudzakirhu. Saudara, kalau dia lupa enggak diingatin si menteri, malah dia senang kalau pemimpinnya lupa. Dia coba ambil keuntungan dari lupa pemimpinnya. Enggak sampai di situ saudara, wa in dzakara lam yu'inhu, dan kalau si pemimpin punya program bagus, ingat, tahu, kerja, dia enggak bantu. Nah, jadi artinya apa hadis ini saudara? Hadis ini peringatan buat para pemimpin dari Nabi. Kalau mau jadi pemimpin yang baik, cari menteri yang baik. Saudara, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memenangkan pemimpin-pemimpin yang baik. Nah, ini penting kita sampaikan. Jadi wakunu ma'as sadiqin itu berlaku untuk semua umat Islam, mau laki mau perempuan, apapun profesinya. Mau pejabat, mau rakyat, mau ulama, mau santri, saudara, termasuk presiden, menteri, gubernur, wajib ikuti perintah Allah, wa kunu ma'as-sadiqin. Oh, kalau punya teman, punya menteri nggak bagus, saudara, efeknya juga jelek. Saya bisa buktikan. Dulu ada menteri segala urusan. Dulu kalau mahasiswa lagi protes, demo, apa dia bilang? Yang protes-protes keluar dari Indonesia. Selalu begitu. Sudah, selalu begitu. Alhamdulillah 1 tahun setengah mimpin, presiden yang baru ini nggak pernah mengucapkan itu. Alhamdulillah. Minggu kemarin dia ketemu tuh sama menteri segala urusan zaman dulu. Ngobrol semeja, minta nasihat. Habis dapat nasihat, si pemimpin langsung ngomong, mau apa tuh protes-protes Indonesia gelap? Kabur aja sono ke Yaman. Gara-gara apa tuh? Punya teman jelek, saudara. 1 tahun setengah presiden kita nggak pernah ngomong begitu. Kenapa hari ini dia mengatakan begitu? Ngobrolnya sama provokator, minta nasihatnya sama orang jelek. Dulu kan yang bicara begitu bukan presiden, ada menteri segala urusan, tahu kan? Tahu kan? Dipanggil lagi, ditemuin, diajak ngobrol, ada apa? Nular, saudara. Minta nasihat dari orang bejat akan dapat nasihat yang bejat. Maka itu saya tanya, apa kata Nabi tadi, saudara? Berpengaruh gak kawan? Berpengaruh gak menteri? Berpengaruh. 1,5 tahun presiden kita nggak pernah ngomong begitu. Nggak pernah. Kemarin tahu ngomong yang bilang Indonesia buram tuh siapa tuh? Indonesia ini terang. Kalau nggak suka Indonesia buram, sono kabur, sono kabur. Nah, kalau yang dulu ngomongnya kabur keluar Indonesia, ini malah nambah kabur ke Yaman. Tahu dosa Yaman apa sama dia? Pakai nyebut-nyebut Yaman, ada apa? Nah, saya lihat ini, makanya saudara, pengaruh temen tuh bahaya. Bapak Presiden kalau cari menteri yang bagus, penasehat yang bagus, nanti Bapak Presiden juga bicaranya akan bagus, insya
Allah. Tapi kalau Bapak Presiden ngobrolnya sama menteri segala urusan di rezim yang lalu, saudara, yang banyak ngebohong, yang keras, kasar, arogan, suka ngusir-ngusir orang, ya begini akibatnya, ketularan. Mudah-mudahan itu yang pertama dan terakhir dilakukan presiden kita. Amin ya rabbal alamin. Itu pernyataan jelek, gak bagus, jahat itu pernyataan, saudara. Saya buktikan yang kedua, saudara. Kalau dulu ada menteri segala urusan nyebut ngusir keluar negeri kalau mau protes-protes. Presiden kita minta nasihat, tahu-tahu ngomongnya sama, pergi ke luar negeri. Nah, kalau mau protes-protes. Nah, sekarang ada tambahan malah, pergi ke Yaman. Nah, dari mana nih kata Yaman keluar, saudara? Ternyata ada sebabnya lagi. Ada Jenderal Baliho yang udah lama nggak dipakai, saudara, udah diparkir. Tahu-tahu kemarin dipanggil ke istana, diangkat menjadi penasehat presiden bidang pertahanan nasional. Dilantik lagi, saudara. Jenderal Baliho ini, saudara, diduga kuat dengan bukti-bukti yang kita miliki, indikasi-indikasi yang sudah kita kumpulkan, saudara. Satu, langsung atau tidak langsung dia terlibat dalam tragedi KM50. Setidaknya dia ikut siaran pers yang penuh kebohongan bersama Kapolda Metro Jaya saat itu, dengan bukti-bukti palsu, dengan pistol palsu, peluru palsu, saudara, semuanya serba palsu. Dia fitnah 6 syuhada. Orang ini ikut dalam wawancara, bahkan ikut pegang pedangnya, saudara, untuk menunjukkan betapa jahatnya ini laskar. Syuhada pakai senjata menyerang polisi, bohong. Orang ini terlibat. Yang kedua, kita juga sudah punya bukti-bukti, indikasi-indikasi kuat kalau orang ini juga terlibat, saudara. Entah itu membina, entah itu membiayai, entah itu mendukung, saudara, dalam gerakan begal nasab. Orang-orang yang terlibat di begal nasab, saudara, seperti laskar setan. Karena caranya didatangi sama orang ini, diberikan pembinaan, diberikan dukungan. Ini orang bermasalah dalam KM50, dalam urusan adu domba anak bangsa, dalam urusan menghina para habaib. Saudara, kenapa diangkat jadi penasehat presiden? Pantas saja presiden bilang pergi sono ke Yaman, karena Jenderal Baliho ini memang benci Yaman. Jadi saya lihat, oh ini kata Yaman datangnya dari setan ini nih, berteman sama setan jadi setan. Kira-kira jelas gak? Mudah-mudahan ini yang pertama dan terakhir buat Bapak Presiden. Kita doain biar Bapak Presiden dapat taufik dan hidayah. Tapi kalau Bapak Presiden terus mengulangi, terus ingin menjadikan orang-orang Yaman sebagai musuh, ya kami siap saja, Pak. Enggak, kami enggak mundur, kami enggak takut. Siapapun akan kami lawan yang menyebarluaskan sikap rasis, fasis, benci dengan kesukuan, kurang ajar. Yaman itu bukan musuh bangsa Indonesia. Wali Songo itu, saudara, dari klan Ba'alwi, ulama Yaman, kakek moyangnya dari Yaman, yang mengislamkan Indonesia, saudara. Habaib, saudara, yang datang mengislamkan Palembang, yang datang mengislamkan Kalimantan, mengislamkan Sulawesi, mengislamkan Maluku, mengislamkan Irian. Habaib yang datang dari Yaman. Mestinya kau bersyukur, berterima kasih, bangga kepada keturunan Yaman di negeri ini, saudara. Pakai dihina, mau kabur sono ke Yaman. Kayak jelek betul itu Yaman, buat pembuangan, saudara. Apa? Ada yang bilang, Habib, ini Bapak Presiden terpleset. Saya percaya terpleset, tapi kenapa bisa terpleset? Habis ngobrolnya sama orang yang anti Yaman. Bagaimana nggak terpleset? Jadi begitu ngomong, ingat tuh udah kedoktrin.
ngobrol di istana sama orang yang anti Yaman, dijelekin. Memang nih Pak, nih orang-orang Yaman bikin ribet aja nih di Indonesia. Tuh Anies juga tuh oposisi tuh dari Yaman juga tuh Pak. Itu lagi tuh Habib Rizik yang suka protes tuh dari Yaman juga. Emang nih Yaman kebak nih semuanya Pak. Ingat, jadi lagi ngomongnya bagus, bicara program saudara. Tahu-tahu dimasukin urusan itu, jadi rusak itu dia punya ceramah semua. Hati-hati saudara, susu sebelangga bisa rusak karena noda setitik. Hati-hati. Pidato Bapak Presiden dari awal bagus, sudah saya ikutin, bagus isinya. Bicara bagus, bicara soal bagaimana kerja beliau selama ini saudara. Beliau ingin meyakinkan masyarakat kalau beliau itu kerja. Ujung-ujungnya kalau yang bilang Indonesia gelap, kabur saja sono ke Yaman. Ada apa dengan Yaman? Jangan, Yaman itu kan negara sahabat. Saat ini saudara, lebih dari 7.000 anak Indonesia belajar di Yaman, sekolah di Yaman, tersebar di universitas-universitas di Yaman. Saudara, jangan. Kalaupun di Indonesia ada segelintir orang Yaman, keturunan Yaman yang terlibat korupsi, itu kan segelintir. Ada kok suku lain yang korupsinya nggak tanggung-tanggung. Kenapa nggak disebut? Kenapa nggak diusir ke negerinya? Kok jadi yang dimusuhi Yaman siapa ini pembisiknya? Makanya saudara, saya udah minta saudara kepada FPI maupun ormas-ormas Islam yang lain protes. Jangan diam, protes. Kalau orang-orang bermasalah diangkat oleh presiden, sampaikan protes, sampaikan kalau kita tidak menerima, sampaikan kepada presiden. Dan presiden wajib dengar apa yang menjadi isi hati masyarakat, apa yang menjadi tuntutan masyarakat. Jangan kalau dikritik marah. Jangan kalau dikritik jawab dengan karya, dikritik jawab dengan kerja, dikritik jawab dengan kebijakan yang bagus. Itu pemimpin. Bukan dikritik, jawab dengan kritik yang lebih pedas. Enggak begitu pemimpin saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Ada yang bilang, ya Habib maklumin, mungkin dia lagi kesal sama Anies Baswedan kali, terlalu banyak ngeritik. Ya kalau kesal sama Anies, sebut aja namanya. Hei Anies, saya tidak suka kepada kamu. Kenapa kamu begini? Ini jangan bawa-bawa Yaman. Betul? Betul? Jadi saya mau tanya, yang begini biarkan saudara atau jawab? Atau protes? Atau luruskan? Saya mau tanya, menteri segala urusan di zaman rezim Jokowi, kalau sekarang disingkirkan, setuju tidak? Jenderal Baliho yang terlibat KM 50, saudara, langsung ataupun tidak langsung, dan terlibat dalam operasi begal nasab, mengadu domba habaib dengan kiai diadu domba, habaib diadu domba, umat Islam dipecah belah, laskar setan dibentuk, dibina, dibiayai, suruh maju untuk menjadi algojo, membubarkan pengajian-pengajian. Kenapa yang begini diangkat jadi penasehat? Wajib dipecat dan disingkirkan. Betul? Takbir. Maka saya minta semua nih, mujahid medsos, saudara semuanya, begitu juga Muslim Army saudara, yaitu kita minta saudara mujahid medsos kita semua bergerak. Jadi kalau yang udah punya salah begitu, bongkar kesalahannya, tunjukkan, minta kepada presiden, berhentikan. Kita sudah sering berikan nasihat, hati-hati sering. Jadi pemimpin tuh mesti dengar nasihat. Soal nasihat diterima enggak diterima, ada pertimbangan lain, itu terserah. Tapi jangan dinasehati marah, dikritik marah, dikritik bawa-bawa suku orang, nggak boleh saudara. Kira-kira jelas tidak? Nah maka itu kembali kepada pelajaran kita. Kalau gitu kawan berpengaruh tidak? Nasihat berpengaruh tidak? Menteri berpengaruh kepada pemimpin tidak? Saya mau tanya semua di sini, siap cari kawan yang baik, siap cari istri yang baik, siap cari guru yang baik, siap cari pemimpin yang baik. Takbir. Sallu ala nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Setelah kita menyimak ya video atau ceramah dari Habib Rizik Syihab yang menanggapi
yaitu pidato dari Presiden Prabowo di Cilacap pada 29 April kemarin. Itu memang menuai banyak kritik ya, setelah ia merespon narasi Indonesia gelap dan juga ada narasi kabur aja dulu, itu justru ditanggapi dengan ada tambahan mau ke Yaman ya silahkan. Nah itu yang menurut saya pribadi juga kurang pantas ya bagi seorang presiden menanggapi hal demikian terlalu serius itu. Nah ucapan ini dinilai bukan sekedar sindiran ya, bukan sekedar sindiran politik, tetapi pernyataan yang memang sangat tidak pantas ya keluar dari seorang kepala negara. Nah, Habib Rizik itu menilai presiden seharusnya menjadi pelindung ya. Kalau kita tangkap seharusnya ya presiden buat seluruh rakyat, bukan justru melontarkan kalimat yang terkesan itu merendahkan kelompok tertentu. Dan Habib Rizik tadi juga menyinggung bahwa sebenarnya kesalahan seperti ini ya tidak terlepas apa yang sudah disampaikan oleh Habib Rizik bahwa pertemanan itu, memilih teman itu sangat penting ya. Dan seperti yang kita lihat di lingkungan Pak Presiden Prabowo itu banyak sekali orang-orang pada rezim dahulu, yaitu rezimnya Jokowi ya, masih terlalu banyak yang disinggung oleh Habib Rizik tadi ya. Menteri segala urusan itu disinggung oleh Habib Rizik, dan juga Dudung Abdurrahman yang kemarin dilantik oleh Prabowo menjadi juru bicara atau apa, saya kurang paham. Dan pernyataan yang kembali lagi pernyataan dari Pak Presiden itu memang sangat sensitif ya, karena bisa dibaca sebagai sindiran juga terhadap keturunan Arab, dan apalagi para habaib itu ya memang berasal dari Yaman ya. Dan Habib Rizik juga menyinggung bahwa Anies Baswedan juga itu keturunan Yaman juga gitu. Nah sehingga berpotensi ini pernyataan tersebut bisa memecah persatuan bangsa. Nah kritik ini juga menyoroti pengaruh lingkungan ya dalam kekuasaan yang diduga ikut membentuk gaya komunikasi yang keras dan tidak terukur. Jika presiden terus dikelilingi penasihat yang membawa sentimen negatif, maka ya wibawa kepemimpinan bisa semakin merosot ya tentunya. Nah Indonesia sendiri butuh pemimpin yang merangkul, menenangkan dan menjaga persatuan. Karena itu peringatan Habib Rizik itu patut menjadi bahan introspeksi agar arah bangsa tidak rusak oleh retorika yang salah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.